Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Huriatunisa dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk 1907994 kelas 2A dari Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang isu-isu di era globalisasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai isu-isu di era globalisasi, kita harus mengetahui dulu globalisasi. Apa arti globalisasi itu? Nah, globalisasi adalah berasal dari kata globalization. Global artinya dunia, sedangkan lisation artinya adalah proses. Secara bahasa, arti globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lain tanpa batas, waktu, dan jarak. Dampak globalisasi menguntungkan, namun sisi lain merugikan. Semuanya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Globalisasi juga mempunyai ciri-ciri, di antaranya perubahan dalam konsep jarak ruang dan waktu, adanya saling ketergantungan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, adanya peningkatan interaksi kultural, serta meningkatnya masalah bersama. Selain ciri-ciri globalisasi, globalisasi juga mempunyai faktor penyebab prosesnya globalisasi. Di antaranya, perkembangan teknologi dan informasi, banyaknya kerjasama internasional, kemudahan transportasi, dan ekonomi yang terbuka. Nah, sekarang kita lanjut kepada isu-isu era globalisasi. Sebenarnya banyak sekali isu-isu di era globalisasi ini, tapi di sini saya akan membawa satu isu, yaitu rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara atau pencemaran udara. Nah, penyebab pencemaran udara, kalian tahu nggak sih? Pencemaran udara di Indonesia itu sekitar lebih dari 70%. Ini seperti kabut, padahal itu bukan kabut teman-teman. Itu polusi. Nah, atau pencemaran udara merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Karena di kota-kota besar itu kan banyak sekali ya yang menggunakan kendaraan bermotor. Pencemaran udara juga menimbulkan dampak-dampak dalam sektor kehidupan manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi. Yang pertama, dampak kesehatan. Yang kedua, dampak ekonomi. Yang ketiga, dampak sosial. Yang keempat, dampak pada pendidikan. Adapun solusi untuk menanggulangi pencemaran udara dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, gunakan mode angkutan umum. Yang kedua, hemat energi. Yang ketiga, pahami dan praktek konsep reduce, reuse, and recycle. Yang keempat, gunakan sumber energi terbaru dan ramah lingkungan. Yang kelima atau yang terakhir, gunakan perangkat teknologi atau listrik dengan hemat energi. Nah, semoga dengan kita melakukan solusi-solusi tersebut, kita dapat membantu mengurangi polusi udara dan pencemaran udara. Karena seperti yang terjadi sekarang, karena pandemi corona berlangsung, pencemaran udara atau polusi udara di Indonesia itu menurun karena tidak banyak manusia atau orang yang keluar menggunakan kendaraan bermotornya. Jadi polusi udara di Indonesia itu sekarang di 2020 itu menurun. Nah, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.